Biasakan membalas para haters yang malang itu pada saat mereka melemparimu dengan batu. Lemparilah mereka dengan doa salam Maria. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau menetapkan peraturan untuk dilaksanakan oleh umat Israel agar mereka layak menjadi umat kudus bagimu. Berilah aku semangat misioner dalam melaksanakan sabda dan berdoa bagi para pewarta Injil-Mu. Kiranya aku pun layak menjadi abdi-Mu yang suci dan berkenan kepadamu. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ, mereka sendirian saja. Lalu, Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dari dalam awan terdengarlah suara yang berkata, "Inilah putraku terkasih, dengarkanlah dia." Dalam tradisi bangsa Yahudi, gunung merupakan tempat terbaik untuk berjumpa dengan Allah. Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya,
kita diingatkan untuk tidak lupa diri berada di puncak gunung dan terpisah dari kesulitan hidup seperti kerinduan Petrus. Kisah transfigurasi ini adalah momen rohani di mana Allah memberi peneguhan dan kekuatan atas iman kita. Dunia saat ini membutuhkan kita untuk saling berbagi dan menguatkan. Sebutkan niatmu hari ini. Terpujilah nama Yesus sampai di keabadian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.